Shalom Bapak Ibu, saudara dikasihi Tuhan. Haleluya, kita bersyukur hari ini Tuhan terus memelihara kita. Kamis 15 Mei 2025. Kita masih terus belajar mengenai ketaatan di sepanjang bulan Mei ini dalam renungan malam yang saya buat. Saya berharap kita tidak pernah bosan mendengar firman Tuhan, karena inilah yang akan menyegarkan jiwa kita, mengajar kita menjadi pribadi yang lebih baik. Dan hari ini kita belajar dengan judul hal terpenting dalam hidup. Kita akan membaca dalam Pengkhotbah 12 ayat 13 yang berbunyi demikian. Akhir kata dari segala yang didengar ialah takut akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Saudara, berbicara mengenai hal yang terpenting dalam hidup ini, kita semua punya pendapat masing-masing. Ada orang yang berpikir hidup dengan sukses, penuh harta yang berlimpah, itu hal yang terpenting. Lalu ada orang yang berkata juga punya pasangan hidup yang baik, keluarga yang baik, itu adalah hal yang terpenting. Saudara, tentunya semua itu tidak ada yang salah. Namun menurut Alkitab, Tuhan menghendaki kita untuk mencari hal yang terpenting dalam sudut pandang Tuhan. Dan dalam sudut pandang Tuhan, hal yang terpenting yang Tuhan mau kita miliki adalah kita hidup dalam ketaatan. Ayat tadi mengatakan bahwa akhir kata dari segala sesuatu adalah takut akan Tuhan dan berpegang kepada perintahnya. Karena ini adalah kewajiban setiap orang. Jadi Tuhan menghendaki kita untuk taat terlebih dahulu dan menempatkan ketaatan di atas segalanya dibandingkan hal-hal lain yang ada di dunia ini. Sehingga saat kita melakukan hal itu, kita benar-benar tahu yang Tuhan mau kita lakukan yang utama dalam hidup kita. Saudara, kitab Pengkhotbah adalah kitab yang ditulis oleh Salomo. Setelah ia melakukan banyak hal dalam hidupnya, dipercaya Salomo menulis kitab Pengkhotbah ini pada akhir masa hidupnya, dan dia menyadari bahwa apa yang dia lakukan itu sia-sia kalau dia hidup tanpa Tuhan. Karena itulah Salomo menulis kitab ini, dan saat dia menutup kitab ini dia menyatakan bahwa hidup dalam ketaatan itu hal yang sangat penting yang harus ia lakukan. Dan kita tahu Salomo banyak gagal dalam hal ini. Ia memperistri wanita-wanita kafir yang mendukakan hati Tuhan, yang membawa dia jauh dari Tuhan. Karena itulah Salomo menyadari akan hal ini. Dia menulis ayat ini agar orang-orang lain yang membaca tulisan ini tidak melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Karena itu kita sebagai anak-anak Tuhan pun harus menyadari akan hal ini dan melakukan yang terpenting yang Tuhan mau. Dan di dalam ayat yang ke-14, dalam pasal 12 tadi, kelanjutan dari ayat yang sudah kita baca, ayat penutup dari Pengkhotbah mengatakan, karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kita harus bertanggung jawab atas segala yang kita lakukan. Karena itulah kita dituntut oleh Tuhan hidup dalam ketaatan. Saudara, kalau kita kembali ke Pengkhotbah 8 ayat 5, Salomo juga menulis hal yang senada. Ia mengatakan, siapa yang mematuhi perintah tidak akan mengalami perkara yang mencelakakan, dan hati orang berhikmat mengetahui waktu pengadilan. Salomo berkata, saat kita hidup dalam ketaatan dan mematuhi perintah Tuhan, kita akan terhindar dari berbagai macam celaka, berbagai macam kemalangan dalam hidup ini. Karena kalau mau jujur, segala sesuatu yang buruk seringkali terjadi dalam hidup kita karena kita melanggar perintah Tuhan. Kita cross the boundary yang Tuhan sudah tetapkan dalam hidup kita. Karena itulah firman hari ini dan hari-hari sebelumnya dan nanti sampai bulan Mei berakhir, kita diingatkan agar kita kembali kepada rel yang Tuhan mau. Seperti orang Israel yang terus diingatkan kepada Tuhan agar mereka tidak melupakan Tuhan, hidup dalam ketaatan.
Setiap waktu Musa contohnya mengingatkan mereka berulang-ulang. Terus sampai di zaman para nabi mereka diingatkan, dan terus juga di era kita di perjanjian baru kita pun diingatkan untuk menjadi anak-anak yang taat. Menjadi murid Kristus yang sejati tergambar saat kita hidup dalam ketaatan. Dan inilah hal yang terpenting yang mesti kita lakukan. Mari bersama kita dengan kerendahan hati mengaku di hadapan Tuhan kalau selama ini kita kurang taat. Mari kita align lagi hidup kita agar kita benar-benar memprioritaskan hal yang paling terpenting dalam hidup kita, yaitu hidup dalam ketaatan kepada Tuhan. Haleluya, kiranya Roh Kudus memberikan kita kemampuan untuk hidup taat dan mengikuti perintah Tuhan. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam dan selamat beristirahat. Shalom.